Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abidin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2025 pada FPTK Universitas Negeri Wali Songo Semarang. Program studi Akidah Akhlak dengan nomor induk mahasiswa 24031170781. Saat ini saya bertugas pada Min 13 PD. Pada UKIN kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran saya pada kelas 4. Mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi kalimah thayyibah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah cooperative learning. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah makan semuanya? Karena bila kita tidak makan, sakit perut. Jadi, kenapa kita harus makan pagi? Supaya kita sehat apanya? Sehat badan dan sehat pikiran. Sehingga kita jernih dalam memikirkan pelajaran hari ini. Oke. Selanjutnya kita baca ayat Sekarang kita mulai dengan surat Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita sebelum belajar membaca doa bersama. Supaya kenapa? Supaya kita cepat bisa di dalam belajar. Mari kita berdoa sama-sama. Razitu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang kita menyanyikan sama-sama lagu kebangsaan. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Sekarang Bapak akan mengabsenkan satu persatu di antara kalian. Nanti di saat Bapak panggil namanya, kalian jawab hadir. Bila nanti ada yang nggak hadir, bilang kenapa, apa sebabnya. Ya, satu persatu ya. Bapak panggil. Yang pertama Fadil. Yang kedua Fikri Aulia. Tunjuk tangannya, ada hadir. Ya. Yang ketiga M Akila Rizki. Yang keempat M Firdaus. Yang kelima M Raihan. Yang keenam M Rizki. Izin ya. Izin. Kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Selanjutnya Munawir. Oke. Jadi semuanya hadir, yang halangan adalah mudah-mudahan cepat sembuh kawan kita ya. Jadi sebelum kita masuki dalam materi hari ini, kita mengulang materi yang kemarin, materi inti yaitu kalimah thayyibah. Apa arti kalimah thayyibah kemarin? Kalimah thayyibah adalah kata-kata yang baik, kalimat-kalimat yang terpuji. Ya. Apa yang terpuji? Kalimat kita memuji Allah, mengagungkan Allah. Itulah kalimat terpuji. Jadi sekarang kita masuki dalam materi hari ini, yaitu ada 3 materi. Yang pertama, kalimah thayyibah, subhanallah. Yang kedua, Masya Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar. Ya, kalimah thayyibah hari ini kita belajar ada 3. Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik. Ya, kata-kata yang baik yang paling suci di alam semesta ini hanyalah Allah. Allah adalah zat yang paling suci di alam semesta ini. Allah yang memiliki segala kesempurnaan, tiada sempurna selain daripada Allah. Ya. Jadi, yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu kalimat thayyibah subhanallah. Apa arti subhanallah? Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Nah, subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah. Secara bahasa,
ungkapan subhanallah berarti aku menyucikan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Nah, nyampe. Jangan kita bilang nanti Allah mempunyai kekurangan. Allah tidak pernah kurang dari sesuatu apapun. Ya. Berarti hari ini kita bisa melihat video yang akan Bapak putar dari kalimat thayyibah subhanallah. Ya. Coba perhatikan pada layar. Perhatikan semuanya ya. Kalian perhatikan ciptaan Allah, bagaimana indahnya, bagaimana diciptakannya, sehingga kita tidak dapat memikirkan atau menyerupai dengan ciptaan sesuatu apapun. Di saat kita melihat gambar ini, video ini, apa yang kita ucapkan? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan sesuatu yang luar biasa, ya, yang tidak dapat dijangkaui oleh pikiran seorang pun untuk menciptakan yang serupa dengan ciptaannya. Ya. Oke. Selanjutnya, ya, perhatikan setiap sesuatu yang diciptakan Allah kita ucapkan subhanallah. Ya. Ya, itu udah video pertama. Apabila kita nanti melihat setiap sesuatu yang menjadi keagungan Allah yang membuat kita kagum, kita ucap subhanallah. Atau ketika kita melihat yang tidak membuat kita ragu atas ciptaan Allah, ya, itu kita ucap subhanallah. Selanjutnya kita materi yang kedua, yaitu Masya Allah. Ya. Masya Allah. Kalimat Masya Allah. Coba. Kalimat Masya Allah yang artinya adalah Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak akan hal itu. Kalimat tersebut diucapkan ketika melihat sesuatu atau kejadian yang indah maupun menakjubkan. Yang membuat kita menakjubkan, kita ucapkan apa? Masya Allah. Masya Allah. Coba lihat di videonya, perhatikan ya.
Oh, ini Allah. Yang pertama adalah tadi subhanallah. Coba perhatikan lagi. Ketika melihat petir, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Coba perhatikan videonya ya. Bagaimana Allah menciptakan petir? Kita tidak dapat menjangkau dengan pikiran kita bagaimana diciptakannya. Itulah tanda adanya Allah. Bila Allah tidak ada petirnya itu. Enggak ada. Ada alamnya? Enggak ada. Makanya setiap sesuatu yang membuat kita mengagumi kebesaran Allah, kita ucapkan subhanallah. Dan yang kedua tadi apa? Masya Allah. Masya Allah. Ketika kita melihat sesuatu yang indah, luar biasa, yang tidak dapat menjangkau oleh pikiran kita dan membuat kita kagum atas ciptaannya. Kita ucapkan Masya Allah. Masya Allah. Oke. Kita lihat kembali ya. Relay lagi videonya. Perhatikan, nanti akan Bapak tanyakan. Ya, yang tadi petir kita ucapkan subhanallah. Ada kan? Kelompok nanti akan Bapak bagi kelompok, ya. Coba lihat, perhatikan di gambar. Melihat ciptaan Allah yang membuat kita kagum, kita ucapkan Masya Allah. Nah. Coba perhatikan gambarnya. Nanti ada Bapak akan menanyakan apa yang kalian lihat. Sudah. Yang ketiga adalah apa yang ketiga? Allahu Akbar. Kapan kita mengucapkan Allahu Akbar? Ketika kita mendengar azan, ketika kita melihat kekuasaan Allah. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Apa arti Allahu Akbar? Apa arti apa arti Allahu Akbar? Semuanya jawab. Yang bahwa kita sudah bisa hari ini. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Allah adalah zat yang maha besar, pencipta alam semesta dan seluruh isinya telah cukup menjadi bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti setiap sesuatu menjadi bukti yang bahwa Allah Allah ada. Allah satu, tidak ada dua. Allah satu, tidak ada dua. Mustahil Allah Ta'ala dua. Tidak masuk dalam akal pikiran. Misalnya, contohnya, Allah ada dua. Berarti
Kan tidak mungkin. Satu yang menjadikan, satu yang merusak. Bagaimana terjadi? Kalau ada makanya Allah Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Melihat, dan Maha segala-galanya. Ya, coba perhatikan pada gambar yang ketiga, pada video yang ketiga tadi. Kita lihat keagungan Allah. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Coba perhatikan. Nanti ada soalnya. Nah, di langit ada tulisan di langit ada tulisan Allah. Siapa yang menulisnya kalau bukan Allah? Itu lagi. Di mana itu? Di sarang lebah. Di mana lagi? Di pohon bunga, ya. Selanjutnya, batu bergantung. Ya ada yang dempet kan? Bisa dempet kan? Nah, itu kekuasaan Allah. Nah, makanya kita mengucapkan Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik. Itu apa? Apa itu? Perhatikan. Kita cepat sedikit ya. Allah Akbar tertulis di mana? Siapa yang menciptakan bentuk rupa kayak gitu? Kalau bukan Allah. Di ikan juga ada tulisan Allah. Siapa yang mau nulis kalau bukan Allah? Ya? Dibuang 5 jambu ya, jambu biji. Ini apa? Di daun. Di api juga ada. Ka'bah kan. Masjid waktu gempa tsunami kemarin. Ya, siapa yang mendirikan tuh? Yang lain hancur semua kan? Di air juga ada, di pohon. Tadi kan sudah perhatikan semuanya di papan. Di layar kan ada, di video kan ada. Ya, coba lihat di gambar masing-masing. Ya, coba bentukkan kelompok. Coba bentukkan kelompok. Kayak tadi. Apa yang tarik? Coba bentukkan. Bentukkan kelompok. Angkat dikit, ya. Baikkan. Gimana? Aduknya? Udah bisa. Sini kena lo. Rapat.
Nah. Rapat. Coba perhatikan di gambar ya. Di gambar masing-masing nanti perhatikan. Ini sudah. Ini sudah. Ya. Jadi mana kelompok A? Ini kita namakan kelompok A. Dan ini kelompok ini kelompok C. Ya, kelompok A, kelompok B dan kelompok C. Ada pertanyaan? Kan? Ada pertanyaan? Nah, ini untuk kelompok. Pertanyaan pertama untuk kelompok A, ya. Tadi sudah kita perhatikan gambar dan video. Bila terjadi petir menyambar, kita ucapkan apa? Kita ucapkan apa? Subhanallah. Untuk kelompok B. Untuk kelompok B. Perhatikan gambar masing-masing. Bila kita lihat keagungan Allah, keindahan alam, atau kejadian yang luar biasa, apa yang kita ucapkan kelompok B? Anak-anak, apa yang kita ucapkan? Lihat, perhatikan. Apa? Hah? Apa? Yang besar? Masya Allah. Yang ketiga? Kelompok C. Kelompok C. Bila kita mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kita ucapkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga ada di malam hari raya Lebaran. Di malam Lebaran, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Bagaimana kita dengar suara takbiran di malam hari raya? Coba sama-sama. Allahu Akbar, Allah. La Oke. Nah, coba buku masing-masing, ambil buku masing-masing, pulpen masing-masing. Bapak akan memberikan soal secara tulisan. Ya, ada 3 soal akan Bapak kasih untuk semuanya. Coba ambil pulpen. Sudah buka? Sudah? Sudah? Buka buku semuanya, tulis soalnya. Coba nak? Sudah? Duduk yang bagus? Sudah? Coba buka buku. Mana masalah? Duduk je lah. Berapa duduk baiknya? Kan, duduk berapa ni? Bagus. Sah. Sudah. Ambil pulpen. Tulis soalnya. Apa arti subhanallah? Yang pertama, yang kedua. Apa arti Masya Allah? Tulis.
Yang ketiga, apa arti Allahu Akbar? Yang keempat, kapan kita mengucapkan Subhanallah? Kapan kita mengucapkan Masya Allah? Kapan kita mengucapkan Allahu Akbar? Coba tulis semuanya. Coba tulis semuanya. Ya, tulis semuanya. Sudah, coba isi. Sudah siap, ya. Selanjutnya Bapak kumpulkan semuanya. Tulis semuanya. Udah siap? Yang belum udah siap? Kalau udah siap, kumpul semuanya, ya. Ya. Sudah siap. Kelompok A udah siap? Sudah siap. Sudah siap? Sudah? Oke, sudah siap. Alhamdulillah. Jadi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ya, ketika kita melihat kekuasaan Allah yang diciptakan seperti contoh petir, kita ucapkan Subhanallah. Dan juga ketika kita melihat keagungan Allah yang diciptakan, yang membuat kita takjub kekuasaannya, kita ucapkan seperti contohnya indahnya alam. Kita ucapkan Masya Allah. Yang ketiga, ketika kita melihat kekuasaan Allah yang tidak menjangkau oleh pikiran kita, kita ucapkan Allahu Alhamdulillah. Jadi untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya sebelum kita keluar atau pulang, atau sebelum Bapak tutup, kita sama-sama menyanyikan lagu daerah apa ini? Daerah Aceh. Coba kita sama-sama menyanyikan lagu Bungong Jumpa. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Bungong jumpa munggah di Aceh. Bungong telebeh putih kuning. Bengang si ulah indah lagaina. Lam sinar bulir angin peayun. Duro si on yang mala lepatat mebe menyata temcom lepatat harum
si bungong jumpa. Sudah? Jadi sebelum kita pulang, kita sama-sama membaca selawat. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini menjadi berkah, ya, menjadi ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakan baca subhanallah, masya Allah, Allahu akbar. Ya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'ina. Allah sallallahu washabi ajma'ina. Allah sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Muhammadin wa alihi ajma'ina. Jadi sebelum Bapak keluar, Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.